lewat channel YouTube GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Haleluya, Tuhan tetap memelihara kita dengan luar biasa dan sempurna. Karena Tuhan Yesus sempurna, maka Dia baik dan selama-lamanya baik. Mari kita sorakan Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat beribadah untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah online di rumah. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur masih dalam suasana Paskah. Kita masih merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita mau terus bangkit kepada Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab nama Tuhan satu-satunya menara yang kuat bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Benar Tuhan. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita mau bangkit untuk Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju bersama Tuhan. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Benar Tuhan. Kita buat iblis kebetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Yes. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang live streaming, yang sedang online, kita angkat pujian kita dari awal. Kita mau bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Kami mau maju Tuhan. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yes. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Benar Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Jika kami boleh tetap mengalami kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan berhenti dalam setiap hidup kami Bapa. Terimalah setiap pujian, hormat, kemuliaan
yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, siapapun mereka yang menyaksikan channel YouTube ini, bahkan yang beribadah melalui channel YouTube ini, setiap mereka yang mendengar pujian, setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini kami percaya perjumpaan dengan Tuhan Yesus terjadi. Seluruh jemaat Tuhan dilawat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau mengajak setiap jemaat yang saat ini sedang ibadah online, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sebagai umat pemenang, kita sebagai umat pilihan, mari kita mau bangkit. Kita mau berserukan nama Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semuanya, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, amin Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, amin Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau terima urapan dari Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Mari
firman-Nya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pemberasan tiba. Amin. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya Jesus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah bersorak kepada Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bersatu dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Dan kami lebih lagi bersuka cita ketika kami akan membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah korban syukur ini senantiasa memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih lagi di gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita memberikan korban syukur kita. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Kita masuk gerbangnya Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh memberikan korban syukur dan PPRI. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Kita mau duduk diam. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berikan semuanya bagi-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Hanya untuk-Mu Yesus. Kami mau dengar Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami Yesus. Melalui firman-Mu yang boleh mempercayakan untuk hamba-Nya Bapa. Amin Yesus.
selalu jawab panggilan-Mu. Tuhan, kami berikan semuanya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu, dan biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Jesus, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Ya Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami dalam pertengahan ini. Dan kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Jamah setiap kami urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar masuk dalam hati kami dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap belajar mendengarkan firman dan melakukannya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita masih di suasana Paskah. Bagaimana saudara dan saya mengalami kemenangan iman
dengan bangkitnya Tuhan kita dari antara orang mati, membuktikan bahwa saudara dan saya punya iman yang tidak sia-sia. Dan membuktikan bahwa Allah yang kita sembah betul-betul atau sungguh-sungguh Dia Allah yang hidup. Dia memang mati tapi hari ketiga Dia bangkit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam nuansa Paskah dan saya akan mengulas tentang Paskah dan harapan-harapan, makna, bahkan apa yang kita kerjakan selama di bulan April ini. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita baca Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Tetapi kita akan baca sampai di ayat yang ke-6 dan saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya mengingatkan bahwa minggu sebelumnya kita bicara tentang kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Paskah yang kita rayakan setiap tahun bicara tentang bagaimana Allah yang kita sembah dalam Yesus, Dia bangkit dari antara orang mati. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk membuat saudara dan saya menerima kekekalan atau hidup yang kekal. Itu sebabnya saudaraku kita kembali melihat bahwa peristiwa Paskah ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Yesus memang datang ke dunia untuk menyelamatkan siapa saja. Karena visi Tuhan itu jelas untuk menyelamatkan semua umat manusia yang berdosa. Tetapi saudaraku, hanya orang yang percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka dia diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Yesus harus menderita, dia harus memikul salib, dan dia harus tergantung mati di atas kayu salib. Sekali lagi, sekali-kali tujuannya satu, membebaskan kita dari kematian kekal. Atau dengan kata lain, memberikan keselamatan buat kita yang percaya. Mungkin seperti murid-murid atau kebanyakan orang pada waktu itu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, harapannya sirna. Kenapa? Karena satu pribadi yang diharapkan menjadi raja. Satu pribadi yang diharapkan menjadi penolong, pembela. Ternyata harus mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mati, manusia bisa mati, nabi bisa mati, tetapi mereka tidak bangkit. Yesus mati, tetapi dia bangkit. Atau mungkin orang berkata, Pak saya pernah melihat, saya pernah mendengar ada satu kejadian orang mati dibangkitkan.
Yes. Dan saya berkata, benar, ada. Tetapi Yesus bukan saja bangkit dari kematian, tapi dia setelah 40 hari, dia kembali pergi atau pulang ke surga. Sementara yang lain tidak ke surga. Atau tidak pergi ke rumah Bapa. Yesus bangkit, dia pergi. Untuk apa? Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya, firman Tuhan berkata, di mana aku ada, kamu berada. Artinya sekali waktu Yesus bangkit, dia pergi ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya, dan kita tinggal bersama-sama. Ini bedanya. Sebabnya kita bersyukur, berterima kasih, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Sebabnya kembali lagi kita melihat dari peristiwa Paskah ini, peristiwa kebangkitan Tuhan, kita jelas sudah membaca bahwa batu yang sangat besar itu terguling. Dan diawali dalam Injil yang lain, bahwa sebelum kebangkitan Yesus itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada gempa bumi yang dahsyat, menggetarkan bumi, mengguncangkan bumi. Dan jelas kita baca, batu yang besar terguling, kuburnya terbuka. Ketika Maria Magdalena melihat kubur kosong. Ini kedahsyatan Tuhan. Ada kuasa yang besar ketika Yesus bangkit dari kematian. Batu yang besar yang menutup kubur terguling. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau batu yang besar saja yang menghalangi kubur terbuka, maka saya mau beritahu buat saudara semua. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, percaya kepada kebangkitan Tuhan, maka sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun pergumulanmu, seberat apapun yang engkau rasakan dan alami hari ini, Tuhan Yesus sanggup menggulingkan persoalan itu. Sanggup membuka jalan, sanggup menyelesaikan persoalan. Jawabannya satu, karena Yesus berkuasa. Amin. Karena Yesus berkuasa. Ini fakta yang pertama yang kita bisa pelajari. Kebangkitan Yesus membawa kuasa yang luar biasa, menyelesaikan persoalan saudara dan saya. Tugas kita percaya, Allah yang kita sembah dalam Yesus, Dia Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa. Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman ini. Yang kedua saudaraku, saya akan kembali melihat setelah batu terguling apa yang terjadi. Dan ketika Maria Magdalena melihat kubur kosong, dia masuk, dilihat ada seorang muda dengan baju putih duduk di sebelah kanan. Dan dia berkata begini, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kalau engkau datang ingin melihat, mencari Yesus dari Nazaret yang mati dikuburkan di sini, sekarang sudah tidak ada. Dia bangkit, lihat. Inilah tempat di mana mereka menguburkan dia. Kosong. Kuburnya kosong. Saudaraku, malaikat orang muda yang berbaju putih berkata, jangan takut. Dalam kebangkitan Tuhan, dalam memaknai Paskah yang kedua, kita mau belajar. Di dalam kebangkitan Yesus ada janji penyertaan. Maria yang mengalami ketakutan, kemudian ada suara yang berkata, jangan takut. Saudaraku, apapun saat ini yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara alami, pergumulan berat apapun, ingat
Yesus yang kita sembah, dia bangkit dan membawa janji penyertaan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kecut dan tawar hati, jangan gelisah. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini janji penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini sekitar kita, sekeliling kita, apa yang sedang terjadi mengguncangkan ketakutan manusia. Bahkan bukan cuman kita, orang, bahkan seluruh dunia sedang mengalami ketakutan. Tetapi saya mau beritahu, di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Yesus ada janji penyertaan. Jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Percaya saja bahwa Yesus menyertai. Penyertaan Tuhan itu membuat kita berhasil dalam setiap langkah kita. Dan penyertaan Tuhan membuat kita aman di dalam perlindungannya. Jadi untuk apa kita takut khawatir, apalagi cuma takut makan minum. Alkitab berkata jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, karena semua dicari bangsa-bangsa lain. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jangan takut, Allah menyertai kemana engkau pergi dan melangkah. Jangan takut, Allah menyertai pekerjaanmu, memberkati pekerjaan usahamu. Jangan takut, Allah memberkati masa mudamu, rumah tanggamu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Dan jangan takut, Allah membuat berhasil pelayananmu. Ini janji penyertaan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Allah kita hidup, Allah kita luar biasa. Amin. Allah kita dahsyat. Dan tidak berhenti di sini saudaraku. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan itu jelas. Ada satu pengharapan, ada satu janji, ada satu jaminan yang jelas. Bahwa kita dipersiapkan, yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada kebangkitan Tuhan, kita punya hidup yang kokoh. Hidup kita menjadi kuat, hidup kita harus berdiri tegak. Kenapa? Karena iman kita tidak sia-sia. Karena Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ada jaminan. Saudaraku, jelas kalau kita pelajari dalam pembacaan firman ini. Apalagi kalau kita membuka di perikop yang lain dalam Yohanes pasal 20. Jelas dikatakan ada pengharapan di tengah ketakutan. Mereka ketakutan, murid-muridnya ketika Yesus meninggalkan dunia atau mati di atas kayu salib. Ada kekhawatiran, muridnya semua kembali kepada profesi masing-masing. Tetapi Yesus bangkit, memberikan jaminan hidup yang kokoh, yaitu pengharapan di tengah ketakutan. Dikatakan jangan takut. Ini jelas baru kita baca. Jadi dalam hal ini saya mau beritahu kembali lagi, pengharapan di tengah ketakutan. Ada damai di tengah goncangan ketika mereka merasa goncang, waduh kenapa kuburnya kosong. Kemudian dilihat tidak ada siapa-siapa, ada satu goncangan. Tetapi damai itu datang, jangan takut. Perasaan lega, tenang. Karena ternyata Yesus yang aku sembah, dia bangkit, bukan hilang atau dicuri orang dari kubur. Ini jelas. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah dia menjamin hidupmu menjadi hidup yang kokoh dan kuat. Dan saudaraku, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, jaminannya tidak berhenti di situ. Tetapi kalau Yesus dibangkitkan, maka ada kebangkitan orang mati yang percaya. Orang yang kudus yang mendahului kita dikumpulkan. Dan kita yang percaya akan diangkat dan kembali ke rumah Bapa bersama-sama dalam kerajaan surga. Karena memang Yesus dia kembali ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah betul-betul di bulan April ini kita merasakan kemenangan demi kemenangan yang terus menerus. Kenapa? Karena Yesus ada buat saudara dan saya. Karena Yesus bangkit buat saudara dan saya. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia pergi ke surga. Menyediakan tempat buat kita. Saudara dan saya yang percaya. Amin. Jangan pernah takut. Karena Tuhan memelihara kita. Jangan pernah takut dan bimbang. Percayalah
tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Mengiring Tuhan sampai datang menjemput saudara dan saya. Sampai Tuhan datang dan melihat di bumi. Dan ada iman di bumi, yaitu iman saudara dan saya. Kita sama-sama bertemu di rumah Bapa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan yang singkat ini, saya mau beritahu satu hal. Dalam kesimpulan, kita melihat ketika Yesus bangkit ada waktu 40 hari. Dia tidak sedang bergentayangan, rohnya tidak bergentayangan, tapi Yesus punya satu misi. 40 hari setelah dia bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada satu orang, dua orang, kepada semua murid, pada semua orang. Dan ini yang Tuhan katakan. Ketika pasca Yesus bangkit dan sebelum pergi ke surga. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita kembali lihat dalam Markus pasal 16. Sekaligus ini buat penutup. Saya akan bacakan dari ayat yang ke 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini perintah Tuhan kepada muridnya dan saat ini berlaku buat saudara dan saya orang percaya. Untuk menuntaskan amanat agung. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berkuasa berkata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Ini yang paling penting memaknai kebangkitan Tuhan yang setiap tahun kita peringati. Saudaraku, harus ada sesuatu dampak yang besar yang terjadi dan kita alami. Kuasa Tuhan yang dahsyat, kehebatan Tuhan yang luar biasa itu harus jelas firman Tuhan ini berkata. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Apa tanda-tandanya? Selain kita diminta untuk pergi memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Dikatakan bahwa kita akan mengusir setan-setan. Bukan cuma setan saudaraku. Setan-setan artinya apa? Dalam bentuk banyak. Legion. Jangan pernah takut ya sama setan. Dulu saya belajar waktu kecil. Kalau tanya sama orang tua saya, Pak, apa itu setan? Setan itu diseset isinya ketan. Gitu saudaraku. Jadi jangan pernah takut. Mengusir setan-setan demi namaku. Demi Yesus kita bisa mengusir setan. Bukan cuma itu, dikatakan kita memegang ular, sementara kita ketakutan adalah ular. Dan kita juga tidak perlu cari ular, kita pegang membuktikannya. Tapi kalau kita berhadapan dengan ular, percayalah di dalam nama Yesus, kita katakan berhenti, saudara. Ini kuasa firman, jangan dibantah, jangan diprotes. Firman, tanda-tanda menyertai orang percaya. Bukan cuma itu, sekalipun kita minum racun maut, sekalipun berarti tidak sengaja atau ada orang sengaja memberi racun dan kita lihat ya ada kabar orang minum racun diracuni mati. Tapi firman Tuhan menjamin orang percaya. Tapi percaya itu adalah bergaul karib sama Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dalam kekudusan, dalam ketaatan maka dia akan terhindar ini. Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Amin. Ini luar biasa saudaraku. Tidak akan celaka. Bukan cuma itu. Ketika tangan kita menumpangkan di atas kepala orang yang sakit, firman Tuhan janjinya adalah orang yang sakit menjadi sembuh. Katakan dengan saya, ada kuasa dalam Tuhan. Ada kuasa pada orang percaya. Aku punya otoritas dari Tuhan. Maka menjadi orang percaya jangan tanggung-tanggung saudara. Percaya 100% kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Supaya tanda-tanda ini menyertai. Jangan jadi orang Kristen
kita terus-menerus hidup dalam ketakutan, tidak berarti, tidak berfungsi, mengalami penderitaan, setiap hari berpikir apa yang harus aku makan dan minum dan sebagainya. Sekalipun itu juga dialami oleh banyak orang. Tapi mari kita buktikan iman kita kepada Tuhan. Yesus bangkit, masalah sebesar apapun dia bisa selesaikan. Ini yang pertama. Yang kedua ada janji penyertaan, jangan takut kemana kita pergi melangkah, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Yesus itu dia Allah yang dahsyat. Kenapa? Karena ketika Yesus bangkit, kita pun akan dibangkitkan. Dan di kesimpulannya saya mau beritahu, ini harus berdampak. Paskah tahun ini harus menjadi satu momentum di mana saudara dan saya mengambil keputusan, aku mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mau bergaul karib dengan Engkau. Mau dekat dan mendekap kepadamu Tuhan. Untuk terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terus membaca Alkitab, melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga tanda-tanda ini menyertai seorang percaya. Saudara dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Saudara diracun atau minum racun tidak akan mendapat celaka. Bahkan saudara bisa memegang ular. Artinya apa? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa membuat yang tidak mampu menjadi mampu. Asalkan kita bilang, yes Tuhan, aku mau. Ini aku, utuslah aku. Paskah hari ini membuat kita berkomitmen. Ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, aku mau setia dan taat mengiring sampai Kau datang menyebut aku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan sama-sama berdoa. Saya rindu berdoa buat saudara. Siapapun saat ini yang sedang mendengar khotbah ini, dimanapun engkau saat ini berada, kebangkitan Tuhan harus betul-betul dirasakan. Ada dampak luar biasa. Saudara mengalami ketakutan, ada dalam pergumulan, tidak ada kepastian. Dan hari ini sedang mengharap jawaban Tuhan. Mari saudara lipat tangan dan berdoa. Bapa di surga, sama setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Mereka mengalami ketakutan, ada dalam persoalan yang besar, ada pergumulan. Dan mereka Tuhan tidak mengalami kepastian. Di dalam nama Yesus, lewat kebangkitan Tuhan, mereka dibangkitkan. Iman mereka kembali bangkit. Percaya kepada Engkau Allah yang sanggup menolong, sanggup membereskan. Bahkan sanggup Tuhan membuat jalan keluar dan memberikan kemenangan. Bukan cuma itu hamba berdoa, Tuhan mereka Engkau pakai juga Tuhan menjadi alat-Mu supaya dapat menjangkau banyak jiwa. Dan tanda-tanda menyertai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu berhenti bicara, Roh Kudus boleh terus memberikan kepada kami pencerahan penjabaran. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu, bukan karena minyak, tapi karena urapan-Mu. Oleh sebab itu hamba dengan kerendahan hati mohon Tuhan jamah, Tuhan urapi sehingga minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan ketika dioleskan kepada kami, kepada seluruh anggota keluarga, siapapun yang beribadah bersama dengan kami, mereka mendapat kuasa dan kepastian, melangkah di dalam kemenangan dan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, susah diburkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, virus corona COVID-19 tidak akan masuk dalam tubuh orang percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kuasa darah bilu-Mu memproteksi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada para kepala keluarga, para mentor, para pengurus, silakan moleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Melalui pengurapan Tuhan kita sudah menerima berkat. Tiba saatnya kita akan menabur di ladangnya Tuhan. Kita memberikan korban syukur kita. Kita memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Biar semuanya itu untuk puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian kita, pemulihan pelipat gandaan. Kami alami Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus.
baik. Haleluya. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan kepada kami hingga sampai saat ini. Engkau telah memberikan kepada kami kuat, sehat, sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga buat penyertaan Tuhan atas ibadah kami boleh terselesai dengan baik. Terima kasih Bapa, firman yang ditabur oleh hamba-Mu. Terima kasih Yesus, semuanya yang kami lakukan hari ini untuk hormat puji nama-Mu Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa dan ajaib lagi Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Engkau berkati usaha pekerjaan tangannya, Engkau berkati seisi rumahnya, istri dan anak-anaknya. Engkaulah yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami. Kiranya lawatan Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas gereja kami. Sehingga gereja kami Tuhan mengembang, berkembang,
Dan kami percaya Tuhan, menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati kami. Biarlah di tahun ini mukjizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa, penuaian berkat, penuaian mukjizat demi mukjizat terjadi atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, semua pengurus dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Aletheia. Berikan kepada kami kebersamaan kesatuan hati yang baik. Berikan kepada kami hati yang selalu rindu haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami berpegang teguh kepada Tuhan, karena hanyalah kepada Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa, hanya Tuhan pemiliknya. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau jugalah yang memberikan kepada kami Tuhan ketaatan, ketekunan, kesetiaan mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang berkuasa menjamah mengurapi bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami pemulihan, pembebasan dari segala sakit penyakit. Terlebih Tuhan Yesus juga COVID-19 ini, biarlah cepat berlalu di dalam bangsa kami Tuhan. Biarlah melalui vaksin ini Tuhan, bolehlah berlalu di dalam bangsa kami Tuhan Yesus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kau jamah, Engkau rapi pemimpin bangsa kami, dari presiden wakilnya. Engkau yang menjamah mengurapi mereka Tuhan. Biarlah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Engkau berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan Yesus, semua yang sakit di luar sana Tuhan, baik yang ada di rumah sakit. Engkau yang menjamah mengurapi mereka Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib Tuhan, mereka disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan yang sempurna terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa kami Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.